Analisis ragam satu arah biasanya digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih kelompok. Nah, mengapa disebut satu arah? Karena si peneliti dalam penelitiannya hanya berkepentingan dengan satu faktor saja, atau juga dapat dikatakan one-way ANOVA atau analisis ragam satu arah, yang mengelompokkan data berdasarkan satu kriteria saja. Misalnya, ingin mengetahui ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung 3 kelompok data dan uji statistikanya yang digunakan uji F. Ada beberapa asumsi yang digunakan pada pengujian ANOVA, yaitu data dari populasi-populasi sampel berjenis interval atau rasio, populasi-populasi sampel yang akan diuji lebih dari 2 populasi, populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal, dan variasi setiap populasi sampel harus sama. Nah, analisis ragam satu arah ini terdiri dari 2, yaitu data sama banyak dan data tidak sama banyak. Baiklah, contoh soal yang pertama untuk data sama banyak, yaitu seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata performance dari ketiga merek telepon seluler. Subjek penelitian adalah mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas ABC yang menggunakan telepon seluler merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Untuk keperluan penelitian dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel 20 orang mahasiswa untuk setiap merek telepon seluler. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ada 4 pertanyaan. Jawaban untuk setiap instrumen penelitian yang diajukan diberi skala 5, sangat puas, 4 puas, 3 cukup, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Adapun total jawaban dari setiap responden untuk setiap merek telepon seluler ada di tabel berikut. Gunakan uji one-way ANOVA atau analisis ragam satu arah untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata performance antara telepon seluler merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung dengan taraf signifikan 1%. Atau taraf signifikannya alfa sama dengan 0,01. Baiklah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan membuat tabel penolong, di mana isi dari tabel penolong terdiri dari responden, kemudian ada X1 berupa sampel pertama tadi, kemudian ada X2 sampel kedua, dan X3 sampel ketiga. Nah, selain ini juga kita harus mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Dimana cara mencarinya yaitu misal pada X1 kuadrat, kan X1 ini terdapat nilai 18. Nah, 18 ini dikuadratkan. 18 dikali 18 hasilnya 324 dan seterusnya. Begitu juga mencari X2 kuadrat dan X3 kuadrat. Maka didapatlah hasil sigma X1 335, sigma X2 329, sigma X3 334, dan sigma X1 kuadrat 5679, sigma X2 kuadrat 5473, dan sigma X3 kuadrat 5647. Nah, setelah itu kita langkah kedua yaitu dengan menjumlahkan total jawaban dari setiap kelompok atau sampel dengan rumus XT sama dengan sigma X1 ditambah sigma X2 dan seterusnya. Nah, tadi kan kita memiliki sampel
ada 3, jadi kita sampai X3 saja. Nah, tadi kan jumlah dari sigma X1 335 ditambah sigma X2 329 dan ditambah sigma X3 yaitu 334. Maka didapatlah hasil dari penjumlahannya 998. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat antar baris atau JKB. Nah, rumus mencari jumlah kuadrat antar baris yaitu sigma X1 kuadrat per N1 ditambah sigma X2 kuadrat per N2 ditambah sigma Xn kuadrat per Nn. Nah, kemudian dikurang dengan sigma Xt kuadrat per N besar. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui, sudah mencari nilai dari sigma X1, sigma X2, sigma X3. Nah, kemudian N kecil ini kan terdapat N kecil. Nah, N kecil ini merupakan banyaknya data pada setiap sampel. Nah, jadi banyaknya sampel pada sigma X1, sigma X2 dan sigma X3 yaitu 20. Jadi kita masukkan saja ya. Nah, 335 kuadrat per 20 ditambah 329 kuadrat per 20 ditambah 334 kuadrat per 20. Kemudian didapatlah hasilnya 16.601. Nah, kemudian dikurang dengan sigma Xt kuadrat per N besar, dimana kita tadi kan sudah mencari sigma Xt yaitu 998 kuadrat per N besar. Ini merupakan banyaknya sampel keseluruhan dari sampel X1, sampel X2 dan sampel X3 yaitu 60. Jadi didapatlah hasil 16.600,07. Nah, 16.601 dikurang 16.600,07 sama dengan 1,03. Baiklah, selanjutnya yaitu menentukan nilai derajat kebebasan antar grup, dimana rumusnya yaitu JKD sama dengan A-1. Nah, A ini merupakan jumlah sampel. Nah, sampel yang kita gunakan tadi kan terdapat 3, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai ragam antar grup. Nah, rumusnya yaitu S2 kuadrat sama dengan JKB per JKD. Nah, nilai dari JKB tadi kan sudah kita dapat yaitu 1,03 dan nilai dari JKD tadi sudah kita dapat 2. Jadi 1,03 dibagi 2 hasilnya 0,52. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai kuadrat dalam antar grup. Rumusnya yaitu sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat ditambah sigma Xn kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N1 ditambah sigma X2 kuadrat per N2 ditambah sigma Xn kuadrat per Nn. Nah, dimana nilai dari sigma X1 kuadrat yaitu 5679 ditambah dengan nilai sigma X2 kuadrat yaitu 5473 dan ditambah dengan nilai sigma X3 kuadrat yaitu 5647. Maka hasilnya yaitu 16800. Nah, kemudian dikurang dengan nilai dari sigma X1 335 kuadrat per 20 ditambah 329 kuadrat per 20 ditambah
334 kuadrat per 20, maka didapatlah hasilnya 16.601. Jadi 16.800 dikurang 16.601 hasilnya 198. Maka hasilnya 198,9. Selanjutnya yaitu menentukan nilai derajat kebebasan dalam antar grup. Rumusnya DKD sama dengan K-A, di mana K ini merupakan banyaknya jumlah seluruh sampel. Nah, kan kita memiliki 3 sampel. Nah, masing-masing banyaknya jumlah sampel dari ketiganya yaitu 20. Jadi 20 dikali 3 sama dengan 60. Jadi K-nya 60. Nah, kemudian A ini merupakan jumlah sampel. Nah, sampelnya kan ada 3. Jadi 60 dikurang 3 sama dengan 57. Selanjutnya yaitu menentukan nilai ragam dalam antar grup. Rumusnya S2 kuadrat sama dengan JKB per JKD. Nah, tadi kan sudah kita dapat JKD-nya yaitu 198,9 dan JKD-nya yaitu 57. Nah, jadi 198,9 dibagi 57 sama dengan 3,48. Nah, selanjutnya kita membuat tabulasi ragam untuk ANOVA satu arah, di mana isinya terdiri dari sumber, kemudian jumlah kuadrat, derajat kebebasan, ragam, dan F rasio. Nah, sumbernya itu ada 2, yaitu antar grup dan galat atau dalam antar grup. Nah, tadi pada antar grup kita kan sudah mengetahui jumlah kuadratnya yaitu 1,03, kemudian derajat kebebasannya 2, dan ragamnya 0,52. Dan pada galat atau dalam antar grup jumlah kuadratnya 198,9, kemudian derajat kebebasannya 57 dan ragamnya 3,48. Nah, sehingga total dari jumlah kuadrat yaitu 199,3 dan total derajat kebebasannya ada 59. Nah, sedangkan untuk menghitung F rasio itu dengan rumus S1 dibagi S2. Jadi 0,52 dibagi 3,48, maka didapatlah hasil 0,148. Selanjutnya kita menghitung F. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F, di mana DKA sama dengan pembilang, yaitu 2, DKB sama dengan penyebut, yaitu 57, dan alfa sama dengan 0,01. Jadi, F tabel sama dengan F, alfa, DKA, DKB sama dengan F 0,01 dikali 2,57, maka didapatlah hasil F tabelnya 4,14. Nah, selanjutnya kita membandingkan F tabel dan F hitung, di mana tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian kita membuat keputusan. Nah, pada soal tersebut keputusannya yaitu tidak ada perbedaan nilai rata-rata performance yang signifikan antara telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Nah, jadi dapat kita gambarkan kurvanya. Nah, pada daerah 0 sampai 4,14 diterima, HO-nya diterima. Nah, pada 4,14 ke atas, H0-nya ditolak. Nah, selanjutnya yaitu data sampel tidak sama banyak, di mana yang membedakan antara data sampel sama banyak dan data sampel tidak sama banyak yaitu pada tabel. Nah,
di contoh ini kan terdapat merek ABC. Nah, pada merek ABC ini memiliki data sampel tidak sama banyak, yaitu pada A hanya sampai di 7, kemudian pada B hanya pada 6, dan merek C itu sampai ke 8. Jadi datanya tidak sama banyak. Nah, cara menghitungnya sama dengan data sampel sama banyak.